tinggal di tempat yang seharusnya. Jadi Ummu Sulaim belum bercerita tentang anaknya. Jadi anaknya Abu Thalhah itu wafat, meninggal dunia. Lalu ketika Abu Thalhah pulang, kok tidak ada dengan suara anak, kok anaknya ada gitu kan? Maka Abu Thalhah bertanya, anakku kemana? Kata istrinya, dia lagi di tempatnya, maksudnya di kamar, ya, lagi di tempat tidur dia. Kemudian lagi di tempat istirahat. Jadi bahasanya Abu Thalhah itu bukan lagi di kamar, tapi bahasanya dia di tempat yang seharusnya. Dikira Abu Thalhah itu di kasur, gitu. Padahal maksudnya Ummu Sulaim itu di kubur maksudnya. Maka Ummu Sulaim langsung mengajak suaminya untuk makan malam, disiapkan makan malam. Kemudian selepas selesai daripada makan malam, barulah Ummu Sulaim berkata, wa usobi falamma asbaha. Jadi ketika dia sudah selesai, maka istrinya Abu Thalhah itu mengajaknya berhubungan badan, menggoda dia. Intinya istrinya Abu Thalhah itu bersenang-senang dengan suaminya, menghibur suaminya, menyenangkan suaminya. Falamma asbaha, ketika pagi hari Abu Thalhah kaget, ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Intinya Abu Thalhah kaget anaknya sudah meninggal dunia. Marah Abu Thalhah, kau ini kok semalaman kita makan dengan tenang, kita tidur dengan tenang, kok baru kasih tahu kalau anak kita meninggal? Semalaman kenapa dikasih tahu gitu? Ini anak kita meninggal. Maka Abu Thalhah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW tentang kelakuan istrinya. Maka Rasulullah bersabda, "Akrostumul lailah." Apakah di malam tersebut engkau berhubungan badan dengan istrimu? Kata Rasulullah. Qala na'am. Kata Abu Thalhah, iya ya Rasulullah, kami berhubungan badan. Qala Nabi bersabda, Allahumma barik lahu. Ya Allah, berkahilah keduanya, yaitu si Abu Thalhah dan istrinya. Maka dari hubungan badan tersebut lahirlah seorang anak. Faqala li Abu Thalhah, maka Abu Thalhah pun membawa anak tersebut kepada Rasulullah dan diutus dibawa dengan beberapa kurma. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ada kurma yang bisa dimakan, yang bisa ditahnik. Tahnik itu bayi kita bawakan kepada orang soleh, lalu kita bawa kurma, kita minta orang soleh itu untuk mentahnik. Nanti orang soleh tersebut gigit kurma tadi, gigitnya baru dioleskan ke lidahnya bayi, ke langit-langit mulutnya bayi. Intinya untuk mengambil berkah daripada mulut orang soleh. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Nabi pun mengunyah kurma tersebut dan meletakkannya, mentahniknya kepada bayi tersebut, dan bayi tersebut dinamakan Abdillah. Muttafaqun alaih. Jadi apa makna daripada hadis ini? Jadi hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab sabar. Maknanya apa? Maknanya ingin menjelaskan kepada kita contoh daripada sabar, kesabaran daripada Ummu Sulaim ini, istri Abu Thalhah, yang nama lainnya adalah Umaisah. Nah, Ummu Sulaim ini wanita yang begitu sabar, bahkan lebih sabar daripada suaminya kalau kita lihat. Bagaimana namanya seorang ibu ketika anak semata wayangnya meninggal dunia, ketika anaknya meninggal dunia, anak yang dia kasihi meninggal dunia, itu kan tidak karuan luar biasa, emosi, marah-marah, nangis-nangis, meratapi dalam bahasanya. Tidak terima dalam keadaan, nangis seminggu, anaknya meninggal. Ini istrinya Abu Thalhah, anaknya meninggal, ini santai saja. Ketika suaminya datang itu tidak langsung suami capek-capek pulang kerja, tidak langsung diceritakan musibahnya. Dibiarkan Abu Thalhah tenang dulu, makan dulu, senang dulu. Ketika sudah tenang baru dikasih tahu Ummu Sulaim bahwasanya anaknya meninggal. Nah, dalam kisah lain disebutkan, ditanya oleh Abu Thalhah, mana anakku? Anaknya sudah meninggal. Maka tanya, kenapa engkau baru kasih tahu? Bagi riwayat lain diceritakan lagi ketika bagaimana Ummu Sulaim ini berkata sebelum menceritakan kematian tersebut. Berkata Ummu Sulaim, wahai suamiku, bagaimana menurutmu jika kita ini kurang lebihnya meminjam barang tetangga kita?
atau dititipkan barang oleh tetangga kita. Kalau tetangga tersebut mengambil kembali barang tersebut, kira-kira engkau marah enggak? Kata Abu Talha, ya enggak lah. Kalau itu barangnya dia, diambil dia, tinggal menerima timan saja. Kata Ummu Sulaim, nah begitu pula, wahai suamiku, anak itu milik Allah. Anak kita milik Allah. Dan hari ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ridho. Nah, jadi itulah kisah bagaimana kesabaran dari seorang perempuan. Kesabaran yang langka, yang jarang dimiliki oleh perempuan saat ini. Begitu sabarnya Ummu Sulaim itu tenang, suami yang pulang kerja tenang, dikasih makan, bahkan berhubungan badan. Nah, asbab daripada ketenangan dan kesabaran Ummu Sulaim ini, maka Rasulullah mendoakan keberkahan untuknya. Abu Talha akan menyangka Nabi marah. Ternyata tidak, malah senang dengan sifat dan sikap daripada istrinya Abu Talha ini. Bahkan Nabi mendoakan keberkahan untuk anak daripada si Abu Talha. Dan ternyata terbukti anak dari hasil hubungan badan tersebut menjadi pejuang-pejuang. Jadi anaknya saudara-saudaranya Anas bin Malik itu terkenal banyak. Jadi Abu Talha itu terkenal punya anak yang paling banyak, duit yang banyak. Jadi